ke kita para ustadz ini harus belajar terus. Iya, kalau di tahun-tahun 70-an tanpa dalil itu aman. Tapi kalau sekarang tidak pakai dalil, tidak aman lagi. Bahkan pakai dalil pun orang nanya lagi sahih atau tidak. Dan kita bilang sahih pun siapa yang mensahihkannya? Kalau sudah dibilang sahih, ada dalilnya, pemahamannya benar atau tidak. Dan ini benar. Inilah manhaj Ahlussunnah yang sebenarnya. Pertama ini kan dinisbatkan ke Allah, ke Rasulullah SAW. Ya mesti pastikanlah. Ini barang berharga nih. Pastikan bahwa dia benar atau tidak. Thabit. Kalau benar, pemahamannya benar atau tidak. Sebab tidak sedikit hadis karena dipahami keliru, akhirnya menjadi subuhat. Bukan menjadi sunnah, tapi menjadi, bukan ikut hadis lagi, ikut hadas. Berapa banyak masalah gara salah paham memahami hadis, walaupun hadis sahih, akhirnya terjadi penyimpangan pemahaman. Allahumma musta'an. Nah oleh sebab itu, nah kenapa kita mengatakan harus berdalil? Ini perintah Allah SWT. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah ilmu itu dalil tuh. Ada ibadah, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, dalil umum saja. Ya akhi, dalil umum dipahami secara umum, jangan dikhususkan. Tadi kan masalah zikir, fazkurullaha zikran katsiran, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Iya betul, tapi zikir umum. Tapi ketika antum menjadikannya sebagai amalia khusus, zikir naik mobil. Dalil umum juga dipakai. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Atau zikir akan menikah, zikir akan menikah lagi, ya perlu dalil. Tapi kalau zikir antum menikah sekarang yang ketiga keempat, lalu antum berzikir, tidak ada melarang. Tapi ketika antum menjadikannya zikir khusus, perlu dalil khusus. Inilah cara memahami yang benar itu. Oh payah kita beramal? Enggak, antum saja yang payah. Justru semakin mudah kita beramal. Apa sebab? Ada zona umum, bebas kita berbuat. Ada zona khusus, tak lakukan kecuali dengan izin khusus. Selesai masalah. Justru ketika antum membuat amalan baru ini, bikin masalah baru bagi umat. Bagi umat. Tidak, pasti akan memancing perselisihan. Setiap melakukan sesuatu yang tidak berdalil, selalu menimbulkan perselisihan. Habis itu yang dituduh macam bola umat siapa? Yang tidak melakukannya. Oh kami tidak biasa melakukannya, Anda melarang-larang. Saya tidak melarang, saya mengingatkan. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Oh ada ilmunya, ada ustadznya. Ya akhi, Allah telah mengutus Rasul untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang dia suruh itu zikir itu. Maka Nabi ajarkan kita zikir menjelang tidur. Apa zikir menjelang tidur? Misalnya ayat kursi, 2 ayat terakhir menjelang surah Al-Baqarah, kemudian qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Taib. Kan Al-Qur'an lebih afdal tuh Al-Fatihah Ustaz. Saya baca Al-Fatihah menjelang tidur. Kalau antum anggap itu sebagai zikir menjelang tidur, saya minta dalilnya dari mana? Oh Al-Qur'an kan paling afdal Al-Fatihah. Betul, saya tahu tuh Al-Fatihah lebih afdal. Tapi di mana Nabi membacanya? Atau di mana Nabi menyuruh membaca menjelang tidur? Karena tidak semua yang lebih afdal itu mesti ditaruh di depan. Maka agama ini sudah dipasangkan oleh Rasulullah SAW dengan yang tepat. Ini zikir di sini, ini tepat. Zikir di sini tepatnya. Kalau tidak, itu yang bikin masalah di dunia ini. Itu makanya umat Islam tak akan pernah bersatu kalau tidak mau mengikut dan menurut. Wallahu musta'an.